tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-285 ini didukung oleh para pemain Eni Budiono sebagai Tribuana, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Lukman Tambose sebagai Kawiraja, Beni sebagai Rabanyak, Heri sebagai Rayuyu, Mogan sebagai Rapangsa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada sedikit rasa kesal di hati Putri Tribuana. Setelah Luh Jinggan mengaku, barulah sekarang beliau tahu bahwa Sang Ramapatilah penjahatnya. Dialah otak rencana pembunuhan di Istana Kaputren. Prabu Jayanegara nampak kurang berminat mendengarkan nasihat-nasihat Putri Tribuana. Jayanegara, sekalipun kau seorang raja, bukan berarti kau tidak bisa berhadapan dengan bahaya. Ibunda Ratu, maaf,
Apa sebenarnya yang akan kita bicarakan malam ini? Aku ingin bicara mengenai salah seorang bawahanmu, Jayanegara. Siapa yang Ibunda Ratu maksudkan? Paman Ramapati. Ada apa dengan Eyang Pati? Sepertinya hubunganmu dengan Paman Ramapati semakin akrab. Eyang Pati banyak membantu saya, Ibunda Ratu. Beliau sering ikut memecahkan persoalan saya. Dengar, Jayanegara, kau harus berhati-hati. Kukira kau tidak perlu terlalu berdekatan dengan Paman Ramapati. Mengapa, Ibunda Ratu? Saya percaya penuh pada Eyang Pati. Saya sudah mengenalnya sejak masih anak-anak. Eyang Pati sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Dan saya tidak meragukan kesetiaannya. Ular tidak akan memperlihatkan bisanya. Harimau tidak akan memperlihatkan taringnya. Aku sendiri sama sekali tidak menduga bahwa Paman Ramapati ternyata berhati busuk. Dia bekerja pada keluarga kita sudah sejak lama. Bahkan dia pernah bekerja pada almarhum kakekmu, Sang Prabu Kertanegara. Sungguh-sungguh aku salah memberikan penilaian pada orang itu. Tutur katanya ramah, mulutnya manis, pandangan matanya memancarkan pengalaman dan kebijakan. Tapi rupanya di balik semua itu, Paman Ramapati adalah seekor harimau yang ganas, seekor ular yang sangat berbahaya. Ibunda Ratu, saya tidak mengerti apa yang Ibunda Ratu bicarakan. Aku sedang bicara tentang Paman Ramapati. Aku bermaksud baik kepadamu. Kalau kau tidak sudi mendengarkan nasihatku ini, peringatanku ini, suatu saat kau akan menyesal. Percayalah, percayalah, Ramapati itu seekor harimau berbulu domba. Kalau dia menghaturkan sembah di hadapanmu, maka sesungguhnya dia hanya ingin menjeratmu lebih erat. Kalau dia bertutur manis di hadapanmu, sebenarnya dia hanya ingin menjilat, ingin lebih memperoleh kepercayaan dari Sang Prabu Jayanegara. Tapi sesungguhnya kau tidak pernah tahu apa isi hatinya. Karena itu berhati-hatilah. Ramapati itu seekor anjing liar. Sewaktu-waktu dia akan menerkam dan menggigit punggungmu sendiri. Ibunda Ratu, saya tidak setuju pendapat Ibunda Ratu. Dan Ibunda Ratu tidak bisa menuduh Eyang Pati sembarangan. Selama ini dia sudah bekerja keras membantu saya memerintah negeri ini. Saya tidak pernah meragukan niat baiknya mengabdi kepada kerajaan. Jayanegara anakku, kalau kau tidak mengindahkan nasihat-nasihatku, suatu saat kau akan menghadapi kesulitan besar. Dan kesulitan itu pasti akan datang dari si busuk Ramapati. Maaf, Ibunda Ratu. Barangkali Ibunda Ratu tidak menyukai Eyang Pati. Tapi Ibunda Ratu tidak bisa menuduh orang sembarangan. Harus ada buktinya. Ada buktinya, Jayanegara. Aku mempunyai bukti yang cukup kuat. Beberapa waktu yang lalu, aku jatuh sakit. Tiba-tiba badanku merasa lemah. Kepalaku pusing. Dan tiba-tiba aku pingsan. Semua orang menganggap soal ini biasa saja. Aku sendiri tidak menduga. Kukira aku hanya sakit biasa. Tapi ternyata tidak. Ternyata ada maksud jahat di belakang sakitku ini. Ada niat-niat tersembunyi yang hitam. Jayanegara, ketahuilah anakku. Si busuk Ramapati itu telah merencanakan pembunuhan kepadaku. Ibunda Ratu, itu tidak mungkin, Ibunda. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa itu Ramapati yang sesungguhnya. Dia bukan seorang bawahan yang baik. Dia bukan seorang pembesar kerajaan yang bisa dipercaya. Bayangkan saja, dia telah memaksa seorang dayang-dayang membubuhkan racun dalam cangkir minumanku. Saya tidak percaya, Ibunda Ratu.
Saya tidak percaya Yang Pati mempunyai niat sekeji itu. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi itulah yang terjadi. Kau ingin buktinya, anakku? Baik, kau tunggu sebentar. Aku mempunyai seorang saksi hidup. Dia akan datang kemari untuk memberikan kesaksian di hadapanmu. Putri Tribuana menepuk tangannya, dan seorang prajurit muncul. Prajurit itu kembali melangkah meninggalkan ruangan pribadi Putri Tribuana. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dengan napas tersengal-sengal dan wajah pucat. Aduh, Gusti Putri, celaka Gusti. Ada apa, prajurit? Mana Lu Jinggan? Lu Jinggan sudah... ketika kami membuka pintu ruangan biliknya, kami melihat Lu Jinggan terkapar di atas ranjang. Semula kami mengira dia tidur, Gusti Putri. Tapi rupanya dia sudah tidak bernyawa lagi. Putri Tribuana terkejut. Untuk sesaat lamanya dia tidak mampu berkata-kata sepatah kata pun. Sementara dua orang prajurit itu sudah kembali berjaga-jaga di depan pintu ruangan bilik. Lu Jinggan mati. Bagaimana Ibunda Ratu? Mana saksi hidup itu? Ini pasti perbuatan kelompok Ramapati. Pasti ada yang datang ke istana Kaputren dan sengaja membunuh Lu Jinggan. Oh, Jaya Negara anakku. Rupanya istana Majapahit sudah dihuni pembunuh-pembunuh gelap. Ada banyak durjana berkeliaran di malam hari. Sudahlah, Ibunda Ratu. Lebih baik Ibunda Ratu istirahat. Tunggu, Jaya Negara. Tunggu dulu. Kau harus mendengarkan peringatanku ini. Berhati-hatilah, anakku. Waspadalah. Sekalipun kau mempunyai ribuan prajurit, kau mempunyai bala tentara yang tangguh, tapi nampaknya istana Majapahit mulai kurang aman. Maaf, Ibunda Ratu. Terima kasih atas nasihat Ibunda Ratu. Tapi saya kira saya masih bisa menjaga diri dengan baik. Selamat malam, Ibunda Ratu. Jaya Negara anakku. Aku berkata bersungguh-sungguh kepadamu. Kau harus berhati-hati. Kau harus selalu waspada. Jangan terlalu percaya kepada orang itu. Dia sangat berbahaya. Dia bisa mencaplokmu, Jaya Negara. Dia bisa menggigitmu dan mengunyahmu setiap saat. Dewata Agung, lindungilah putraku Jaya Negara. Jauhkanlah anakku dari si busuk Ramapati. Hindarkanlah dia dari segala fitnah, dari segala niat jahat yang tersembunyi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sambil bersungut-sungut, Prabu Jaya Negara meninggalkan istana Kaputren. Sekarang dia sudah memasuki pintu gapura menuju ruang pribadi raja. Tiba-tiba raja muda itu berhenti melangkah. Prajurit. Ya, Gusti Prabu. Panggil Kawiraja. Kalau dia sudah tidur, bangunkan. Dan kalau dia tidak ada, cari sampai ketemu. Kalau dia sedang mengerjakan sesuatu, suruh dia meninggalkan pekerjaannya itu. Dan katakan padanya, Prabu Jaya Negara menunggu di ruang pribadinya. Cepat kerjakan. Ya, Gusti Prabu. Prajurit jaga itu bergegas melangkah meninggalkan pintu gapura. Sementara Prabu Jaya Negara menuju ruang pribadinya.
Beliau nampak masih gusar. Tangannya meraih cangkir minuman, kemudian meneguknya perlahan-lahan sambil duduk di tepi ranjang. Ada-ada saja. Mengapa Ibunda Ratu mencurigai Eyang Patih? Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak menduga bahwa Ibunda Ratu berani memfitnah Eyang Patih, orang yang selama ini bekerja dengan setia di Istana Majapahit. Apa maksudnya? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah menghadap. Kawiraja, aku mau istirahat. Seperti biasanya, setiap kali aku berangkat tidur, sebelum aku terlelap di atas peraduanku, kau akan membacakan syair-syairmu. Hamba siap menjalankan tugas, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu ingin mendengar riwayat Prabu Ramawijaya dalam hikayat Ramayana? Atau barangkali Gusti Prabu ingin mendengar kisah tentang Baratayuda? Atau mungkin Gusti Prabu ingin mendengar lakon Prabu Harjuna Sasrabahu? Tidak, Kawiraja. Buku-buku yang kau sebutkan itu sudah membosankan. Sudah kadaluarsa. Lebih baik kau bacakan syair-syairmu sendiri. Apa kau sudah menulis syair yang baru untukku? Jangan khawatir, Gusti Prabu junjungan hamba. Baru saja hamba menuliskan sebuah syair yang sangat indah, dengan kata-kata pilihan, dengan kata-kata yang sangat bermakna untuk keluhuran dan kebesaran Gusti Prabu Jayanegara, Raja junjungan hamba, Raja besar bumi Majapahit. Sudahlah, jangan banyak omong. Ayo bacakan. Sementara aku akan terbaring di sini. Kawiraja adalah seorang penulis syair. Tugasnya menulis kalimat-kalimat syair di atas lembaran rontal untuk kepentingan raja yang sedang berkuasa. Dia memang ahli dalam bidang seni sastra. Dia tinggal di lingkungan Istana Majapahit, bekerja untuk raja dan digaji karena kepandaiannya itu. Prabu Jayanegara sudah terbaring di atas ranjang berukiran indah. Kawiraja, seorang lelaki tua yang berpakaian mirip Brahmana, mengeluarkan gulungan rontal. Kemudian perlahan-lahan dia mulai membaca hasil karyanya dengan harapan bisa menyenangkan hati raja junjungannya. Inilah syairku yang baru. Kutulis di malam sunyi ketika Majapahit sedang bermimpi. Sang Prabu duduk di atas singgasana keemasan. 100 orang bupati, 100 wedana, 100 raja bawahan, 100 akuwu duduk bersimpu di hadapan Sang Wiralanda Gopala. Mereka semuanya tunduk. Tak ada yang berani menatap wajah junjungan hamba. Sang Prabu menyapu ruangan bangsal istana dengan cahaya mata Batara Siwa. Tangan-tangannya perkasa, menggenggam kekuatan Dewa Wisnu. Telinganya mekar menyimpan kekuasaan Batara Bayu. Dan lidahnya yang berkata-kata membawakan suara kebenaran dan keadilan di muka bumi bersama keagungan Sang Kirinata. Suara itu mengalun, mengusap dinding-dinding hati rakyatnya. Oh, Sang Prabu Jayanegara, kebijaksanaan Paduka adalah sumber ketentraman hidup kami. Paduka adalah jelmaan 100 dewa yang memerintah permukaan bumi dengan lemah lembut. Oh, Sang Prabu Jayanegara. Kawiraja. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak perlu meneruskan syairmu itu.
Iya Gusti Prabu, tapi hamba belum selesai membacanya Gusti. Sairmu itu justru membuat pikiranku tidak bisa tidur. Susunan katanya jelek sekali. Kau harus merubahnya. Iya Gusti Prabu, tapi hamba masih menyimpan beberapa syair yang lain. Barangkali syair-syair itu akan berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara. Tidak usah. Syair-syairmu sekarang merosot, Kawiraja. Tidak seperti dulu lagi. Barangkali kau sudah kehabisan ilham. Barangkali kau sudah terlalu tua untuk menulis syair, sehingga syairmu kurang bersemangat. Syairmu tidak bisa menggetarkan hatiku. Sudahlah, kau tidak perlu membaca apa-apa. Aku mau tidur, tapi kau tidak boleh pergi. Kau duduk di situ saja. Tunggu sampai aku tidur, baru kau boleh pergi. Iya Gusti Prabu. Kawiraja. Iya Gusti. Aku mempunyai sedikit masalah. 2 orang adikku, Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri dari istana Majapahit. Sekarang mereka entah berada di mana, bersembunyi di mana. Aku tidak tahu. Nah, kau boleh menulis soal ini dalam syairmu. Ambil lembaran rontal yang baru dan tulislah syair yang menggambarkan betapa besarnya kekuasaan Jayanegara. Tulis di situ. Tunggadewi dan Raja Dewi pasti akan ditangkap kembali karena mereka memang tidak sepantasnya melawan kekuasaan seorang raja. Tulis, Kawiraja. Iya Gusti Prabu. Hamba akan segera mengerjakan tugas ini sebaik-baiknya. Kalau kau bisa menulis dengan baik, aku akan memberimu 100 kepeng uang perak murni. Kita tinggalkan sejenak Kawiraja yang sedang menjalankan tugasnya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa. Rayuyu, apakah ini yang dinamakan Bukit Pipilika? Benar, Rawadeng. Kalau memang keterangan orang desa itu tadi bisa dipercaya. Ya, kita sudah kehilangan jejak. Bagaimana pendapatmu, Rabanyak, Rapangsa? Kita tidak mungkin kembali ke Majapahit dengan membawa kegagalan. Mungkin kita perlu menyusuri jalanan kecil ini sampai di balik punggung Bukit Pipilika. Siapa tahu di sana kita akan memperoleh petunjuk. Kurang ajar. Kita seperti orang-orang yang ditendang dari sisi Gusti Ramapati. Sekarang Rasemi dan Rakuti pasti mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil hati Gusti Ramapati selagi kita tidak ada. Rawadeng, nampaknya kita mulai bersaing dengan 2 orang itu. Ya, benar Rayuyu. Kalau kita tidak berhati-hati, Rasemi dan Rakuti akan meregangkan hubungan kita dengan Gusti Ramapati. Iya, Rasemi itu orangnya cerdik, sedangkan Rakuti sedikit lugu, tapi mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Mereka merupakan pasangan yang kuat. Tapi kita sudah lebih lama mengabdi kepada Gusti Ramapati. Aku yakin Gusti Ramapati tidak mudah dihasut. Kurang ajar. Sampai berapa lama kita akan meninggalkan istana Majapahit? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kukira perburuan ini memakan waktu yang cukup lama. Rawadeng, kita bisa minta pertolongan pada para akuwo atau para wedana ataupun kepala desa. Baiklah. Ayo,
kita jalan lagi. Rombongan prajurit-prajurit Majapahit itu terus berkuda menyusuri jalan di kaki Bukit Pipilika. Nampaknya mereka sudah kehilangan jejak. Mereka nampak sangat kesal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan hari